Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Fajar Rosregar dari kelas 2A Teknik Elektro UIN Suska Riau. Baik, saya akan menjelaskan mengenai daripada komponen plan. Komponen plan ini adalah komponen-komponen yang akan dipasang. Komponen yang akan dipasang. Dalam arti kata, plan ini adalah tempat pemasangan. Jadi, pengertiannya adalah komponen-komponen yang akan dipasang seperti di bawah laut, bawah tanah, dan di udara. Dan ini semua tidak lepas daripada OSP dan ISP. Di mana OSP adalah outside plan dan ISP adalah inside plan. Baik, secara umum ada 3 bagian daripada komponen plan. Yang pertama itu ada namanya termination box. Yang kedua ada namanya joint cluster. Yang ketiga ada namanya control box. Baik, untuk termination box sendiri ini adalah berfungsi sebagai tempat untuk terminasi. Dan untuk joint cluster ini berfungsi sebagai alat sambung. Dan control box ini berfungsi sebagai menyimpan ataupun tempat memperbaiki atau disebut dengan maintenance. Baik, dari ketiga ini memiliki cabang-cabangnya lagi. Seperti termination box ini memiliki bagian. Yang pertama itu ada namanya OTB. Yang kedua ada namanya ODF. Yang ketiga ada namanya ODP. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah OTB. OTB adalah optical termination box. OTB ini bentuknya seperti box, di mana dalam box ini terdiri daripada konektor. Di dalam box ini ada namanya core atau tempat. Core itu adalah namanya kaset. Pertama-tama kabel masuk daripada bawah panel. Kabelnya ini disebut kabel in, dan ataupun lebih spesifik disebut dengan kabel ISP karena terletak di dalam ruangan. Setelah kabel ini masuk, maka kabel ini akan dikupas di dalam box ini dan dikupas cup, dan setelah cup akan keluar namanya core. Dan core ini akan disambung dengan yang namanya pigtail. Pigtail ini memiliki kepala, di mana kepala ini berfungsi sebagai penyambung, dan memiliki kabel. Kabel ini berwarna-warna bermacam-macam sesuai dengan warna core.
Setelah itu, maka setelah disambung, maka pigtail ini akan keluar dari lubang ini, maka akan disambung ke sini ke tempat konektor. Maka ini konektor sini akan tersambung kepada customer. Kabel daripada pelanggan ini adalah warna kuning, lebih banyak. Adapun nama kabelnya adalah patch core. Baik, yang kedua ada namanya ODF, adalah optical termination distribution frame. Baik, sebelum melangkah kepada ODF, angka lebih baiknya kita mengetahui bentuk komunikasi daripada OTB. Bentuk dari komunikasi pada OTB itu adalah seperti berikut. Ada panel termination A, menuju ke termination B, di mana ada port-portnya. Kegunaan daripada port-portnya ini adalah berfungsi sebagai pengukur redaman, di mana pengukur redaman ini jika nanti ada masalah ataupun memperbaiki, mudah untuk diperbaiki. Dan dalam port-port ini akan dicantumkan label-label untuk mengetahui berapa redaman daripada setiap port-port ini tersebut. Baik, akan kita lanjut pembahasan kepada ODF. ODF ini adalah multi, di mana terdiri dari banyak sumber ataupun kabel yang menuju ke satu arah. Adapun bentuk kasarnya adalah seperti gambar panel, ini sering dilihat ataupun dapat dilihat di jalanan. Nah, kira-kira beginilah gambar daripada ODF ini tersebut. Dan untuk kabel-kabel di setiap cabang ini memiliki ratusan core, dan ratusan core tersebut akan dikumpulkan ke dalam panel ini, di mana tempat inputnya adalah di bawah sini. Baik, setelah masuk ke dalam panel ini, di bagian ini akan dikupas kabelnya, maka akan keluar cup, dan cup itu akan disambungkan kepada pigtail sesuai warnanya daripada core itu, dan akan di termination ke sini. Di sinilah tempat terminasi kepada pelanggan. Nah, kabel-kabel daripada 4 sumber ini akan memiliki kepanjangan. Nah, dan untuk penggunaannya tidak akan terpakai semua. Maka dari itu kabel yang tersisa itu disimpan di sini, dan ini gunanya adalah sebagai suku cadang, atau jika nanti suatu saat ada permasalahan, maka kabel ini bisa dipakai. Baik, kita akan membahas yaitu mengenai ODP ataupun optical distribution panel. Gambarnya adalah begini. Ini namanya central office.
dan ini akan disambung melalui perantara daripada feeder, dan feeder ini akan disambung pada ODP. Dan di ODP ini maka akan dibagi-bagi lagi, dan ini akan langsung kepada pelanggan ataupun customer rumah. Dan di sini ataupun jika ini gedung, maka di sini akan terjadi namanya termination, pembagian-pembagian ke dalam gedung ini tersebut. Nah, untuk cara gambar kasarnya daripada ODP ini adalah seperti berikut. Ada panel box, dan ini adalah namanya konektor. Ini untuk ke customer. Nah, dan di sini adalah tempatnya masuk kabel in central office, kabel in daripada central office. Nah, kabel dari central office ini di sini akan di termination. Nah, namanya ini adalah optical splitter. Inilah prisma kaca di mana cahaya di sini akan dibagi-bagi ataupun disalurkan ke dalam konektor ini melalui core ataupun kabel. Nah, pembahasan mengenai terminal box itu sudah selesai, maka akan lanjutkan pembahasan mengenai joint cluster. Joint cluster ini adalah fiber optik joint cluster ini adalah fiber optik yang sambungannya permanen. Jadi joint cluster ini adalah sambungan yang permanen, di mana ini tidak bisa diubah-ubah lagi seperti pada ODF. Di situ masih bisa diubah-ubah untuk sambungannya. Nah, joint cluster ini terbagi dua lagi. Ada yang namanya inline, ada yang namanya DOM JC. Untuk inline ini adalah tempatnya di bawah tanah dan bawah laut. Dan untuk DOM JC ini adalah tempatnya di tiang listrik ataupun udara. Nah, untuk joint cluster ini memiliki bentuk seperti ini, dimana di dalamnya ini sambungannya ini, terminationnya ini sudah permanen dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, untuk di bawah tanah dan di bawah laut ini memiliki harga yang sangat mahal, cukup mahal, karena memiliki water protection untuk melindungi kaset ini daripada air supaya tidak berubah warna. Nah, dan untuk DOM JC ini, tiang listrik ini memiliki bentuk joint cluster yang berbeda pula, seperti bola lampu. Nah, ini tidak memiliki water protection dan kedudukannya ini ke atas. Nah, dan untuk jenis ini juga bisa digunakan di tiang listrik supaya lebih aman daripada air. Dan ini juga bisa digunakan, akan tetapi lebih baik jika ini digunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.